Sip. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam, Pak. Pak Eka, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana, Pak? Kabar sebaliknya? Baik? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Oh iya Pak, jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Ya, Nah, sebelum kegiatan coaching dimulai, ada beberapa yang perlu saya sampaikan dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Jadi, kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan bersama coach akan saya amati dan saya nilai ya Pak ya dengan menggunakan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaian tersebut memuat tentang proses coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian saya juga akan mengamati respon coach terhadap pertanyaan dari Bapak. Kemudian, Pak, saya juga akan mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, apa yang belum yang tidak sesuai dengan prinsip, nanti saya akan amati gitu, Pak. Prinsip-prinsip coaching tersebut itu meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Kemudian Pak, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak ya. Bapak ya Pak ya. ya. Yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Baik, Pak. Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, kesadaran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, kompetensi bagian mana Pak yang secara spesifik nih yang ingin diobservasi Pak? Kompetensi yang akan saya spesifikkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak. Eh, jadi ada 2 kompetensi ya Pak ya, ada mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan robot. Kemudian Pak, ini terkait indikator ketercapaian tujuan Pak dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Bagaimana indikator ketercapaian tujuan kegiatan coaching yang diinginkan oleh Bapak? Dari kegiatan coaching kali ini saya ingin dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oke, siap Pak. Pak, mungkin itu aja kegiatan observasi kali ini ya Pak ya. Saya sekarang persilakan kepada Bapak untuk melakukan coaching bersama coachingnya dan saya akan tetap di sini untuk mengamati proses jalannya coaching. Mangga Pak, saya persilahkan. Siap, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Robi. Waalaikumsalam, Pak Eka. Gimana Pak Robi kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar sebaliknya, Pak Eka? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Oh ya, kemarin Bapak dapat WA ya dari Bapak. Katanya Bapak ada hal yang ingin dibicarakan. Kira-kira tentang apa itu, Pak? Betul sekali, Pak. Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang ingin saya diskusikan. Namun sebelumnya, apakah memang Bapak ada waktu saat ini untuk berdiskusi dengan saya? Oh, boleh banget, Pak. Jadi, Bapak mau membicarakan soal apa nih? Jadi begini, Pak. Saya ini mempunyai permasalahan, salah satunya permasalahan di kelas saya. Kebetulan saya ini mengajar, sebagaimana Bapak ketahui, saya mengajar di kelas 5 ya, di kelas 5 SD. Namun ketika saya mencoba memberikan materi terhadap anak-anak, ternyata ada satu permasalahan. Salah satu siswa saya ternyata belum
belum pandai ya, belum pandai bahkan belum bisa untuk melakukan operasi hitung pembagian, Pak. Kan kalau idealnya itu kelas 5 itu sudah mampu ya, sudah melaksanakan operasi hitung pembagian tentunya untuk bisa memahami dan menguasai materi yang diajarkan di kelas 5 begitu Pak. Jadi permasalahannya ada anak atau ada siswa yang belum menguasai atau memahami tata cara operasi hitung pembagian begitu Pak. Oh, jadi begitu. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak, ada salah satu siswa yang belum bisa melakukan operasi hitung pembagian. Apakah Betul sekali Pak. ya. Betul. Baik, memang betul ya Pak ya, kelas 5 itu harusnya sudah bisa melakukan operasi hitung pembagian. Nah, kira-kira apa tujuan Bapak dari pertemuan kali ini? Jadi saya berharap Pak dengan pertemuan ini, diskusi ini ataupun perbincangan ini paling tidak saya mendapatkan gambaran solusi dari permasalahan yang saya hadapi, tentunya juga permasalahan yang dihadapi anak didik saya juga terkait siswa yang belum bisa melakukan pembagian itu Pak. Baik. Tadi kan Bapak bilang ada siswa yang belum bisa operasi pembagian ya di kelas 5. Nah, jika rentang seidealnya bisa melaksanakan tugas pembagian itu, kira-kira kalau direntangkan nilai dari 1 sampai 10, kira-kira posisinya sebelah mana itu, Pak? Sebenarnya agak sulit juga Pak ya menentukan tentang ini karena benar-benar parah ini. Eh, jadi kalau saya memang memberikan rentang nilai dari 1 sampai 10, mungkin anak didik saya ini berada di skala di bawah 5, sekitar 4 lah Pak. Mentoknya di 4 itu perkiraan saya. Oh, baik. Nah, dari kondisi tersebut, kira-kira Bapak mau menaikkan skala ke level berapa? Jika menurut Bapak, anak-anak ini bisa berhasil nih dalam pembelajaran operasi hitungnya. Harapan saya bisa menaikkan kemampuan anak didik saya tersebut ke tingkat atau ke level katakanlah skala 10, itu yang ideal, yang katakanlah tetapi kalaupun tidak ya di skala 8 atau 9 Pak, sudah alhamdulillah ya sudah cukup gitu Pak. Ya, untuk mencapai harapan Bapak tadi nih, kira-kira apa kekuatan yang dimiliki Bapak atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi saat ingin mencapai tujuan yang Bapak harapkan? Nah, untuk kekuatannya Pak, insya Allah saya akan mencoba dengan yang pertama ya kekuatan saya yakin saya ini tidak mudah putus asa. Jadi saya akan terus menerus memberikan bimbingan terhadap anak tersebut sehingga bisa mencapai skala yang diharapkan. Kemudian saya juga tentunya di sekolah mempunyai rekan-rekan yang insya Allah mampu dan bisa diajak bekerja sama. Misalkan guru kelas 6 yang baik itu yang sudah pintar, sudah bisa memahami karakter anak dengan operasi hitung perkalian. Kemudian untuk hambatan juga yang mungkin terjadi sepertinya motivasi, terutama motivasi anak yang memang harus ditingkatkan motivasi anak untuk terus bersedia belajar pembagian. Kemudian hambatan lainnya adalah pembagian waktu karena waktu ini sangat sulit sekali kalau di sekolah karena guru-guru yang lain juga termasuk saya juga kalau misalkan khusus membimbing anak tersebut
ya kendalanya waktu berbenturan. Guru juga mempunyai kesibukan lain begitu Pak. Jadi di sekolah itu hambatan yang utama itu ke diantaranya guru-guru lain yang kita ajak berkolaborasi itu mempunyai kesibukan lain gitu Pak. Ya, baik. Tadi saya mencatat ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi ya, seperti motivasi dan pengaturan waktu dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira apa solusi Bapak dalam mengatasi hambatan tersebut? Ya, paling saya juga akan terus mungkin meluangkan waktu yang ekstra untuk anak-anak tersebut, mendampinginya agar bisa belajar pembagian secara intensif. Kemudian saya juga akan terus berusaha berkolaborasi dengan rekan guru yang berkompeten sehingga anak didik saya bisa masalahnya bisa terselesaikan. Misalkan saya akan meminta bantuan dari guru kelas 4 ataupun dari guru kelas 6. Kemudian juga selain itu saya juga akan mencoba berkolaborasi ya dengan orang tua siswa agar bisa membantu anak tersebut belajar pembagian, terutama ketika anak tersebut berada di lingkungan rumah gitu Pak. Oke, baik. Nah, dari gambaran Bapak tadi terkait kekuatan yang Bapak miliki ya, kemungkinan hambatan yang terjadi dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan dalam membimbing siswa tersebut? Jadi saya akan mencoba meluangkan waktu yang ekstra, kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain, kemudian juga saya akan meminta bantuan dari pihak orang tua dari anak tersebut, Pak. Jadi, saya garis bawahi ada 3 rencana Bapak ya. Yang pertama, meluangkan waktu. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua. Nah, dari rencana yang Bapak paparkan, kira-kira kapan rencana itu akan dimulai? Saya akan secepatnya, Pak, menjalankan rencana ini. Ya, saya akan menjalankannya besok hari, Pak. Besok saya akan menjalankan. Baik, kalau boleh tanya, nih, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini agar berjalan dengan baik dan sesuai harapan? Saya akan berkomitmen untuk terus berusaha dan memastikan bahwa rencana yang saya lakukan akan berjalan dengan baik dan siswa saya tersebut bisa melakukan operasi hitung pembagian. Kemudian, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Dalam menjalankan rencana dan menjaga komitmen, tentunya saya berharap rekan-rekan guru saya akan turut membantu dan mendorong saya, kemudian juga kepada orang tua dari anak tersebut, Pak. Jadi, ada rekan guru dan orang tua siswa yang akan membantu Bapak ya. Betul sekali, Pak. Nah, dari cerita Bapak, saya jadi tidak sabar nih ingin mendengar hasil rencana tindak lanjut. Semoga apa yang Bapak harapkan lancar dan sukses ya Pak ya. Amin, Pak. Doakan Pak ya agar harapan saya bisa berhasil, Pak. Amin. Oh ya, dari percakapan kita hari ini nih, ya, apa yang Bapak dapatkan? Dari pembicaraan ini, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran terkait solusi apa saja yang harus saya lakukan dan dengan siapa saya harus bekerja sama. Tentunya untuk membimbing siswa saya yang belum
bisa melakukan pembagian, agar siswa tersebut bisa belajar dan mampu melakukan operasi hitung pembagian. Alhamdulillah, Bapak sudah ada gambaran terkait solusi dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik dan sukses. Amin, Pak. Nah, mungkin untuk percakapan kita kali ini cukup dicukupkan sampai di sini dulu. Iya, Pak ya. Siap. Nanti jika Bapak membutuhkan bantuan saya, bisa menghubungi saya kembali melalui WA atau di grup ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam Pak Hamdani. Alhamdulillah ya Pak ya, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya. Kemudian saya juga sudah mengamati nih ya Pak jalannya coaching yang Bapak lakukan. Sebagai penutup kita Pak, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak ya, apa Pak yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Di kegiatan coaching yang saya lakukan, saya menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab coach atas rencana aksinya. Dengan alur Tirta tersebut, saya gunakan dalam kegiatan coaching ini. Coach, saya dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, izinkan saya Pak untuk menyampaikan catatan hasil observasi saya atas kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan sudah baik Pak, sudah menerapkan alur cerita, kompetensi coaching seperti kesadaran penuh, menerangkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah tampak pada coaching yang sudah Bapak lakukan. Dari kegiatan coaching Bapak itu memicu coach Bapak itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coaching yang Bapak lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi ada kemitraan, terus proses kreatif dan dapat memaksimalkan potensi dari coach Bapak. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup kegiatan pasca observasi ini, kompetensi apa Pak atau kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Oh, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah terkait proses coaching itu sendiri. Saya ingin menggali lebih banyak pengetahuan saya terkait coaching, Pak. Dari berbagai referensi agar kegiatan coaching yang akan saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Pak. Baik. Semoga proses coaching yang kita lakukan ke depannya menjadi lebih baik ya Pak ya. Amin, Pak. Amin. Demikian Pak kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.